Progres kerjasama SNK YKTB Jepang. Di era baru ini kita harus bangkit menghadapi tantangan dengan semangat yang tinggi. Kita harus berubah menjadi lebih baik, membangun masa depan dengan harapan yang cerah. IKTB, era baru kita membangun masa depan dengan semangat yang baru. IKTB, Bogor kita harus maju menghadapi tantangan dengan kekuatan yang baru. IKTB, Bogor era baru kita membangun masa depan dengan semangat yang baru. IKTB, kita harus maju menghadapi tantangan dengan kekuatan yang baru. Ningkatin derajat orang tua sih kayak gitu. Dia kalau ke orang tua. Kalau di Indonesia gimana? Era baru kita Kepikiran nggak buat kerja di Indonesia? membangun masa depan dengan semangat yang baru. IKTB, kita harus maju menghadapi tantangan dengan kekuatan yang baru. Dan saya harap ini membuat wawasan saya dan IKTB, era baru kita membangun masa depan dengan semangat yang baru. IKTB, kita harus maju menghadapi tantangan dengan kekuatan yang baru. インドネシアは持っていますけれども、給料がちょっと低いし、もしできれば自分で企業を作りたいので、日本ですごく Di era baru ini kita harus bangkit menghadapi tantangan dengan semangat yang tinggi. Kita harus berubah menjadi lebih baik, membangun masa depan dengan harapan yang cerah. IKTB, era baru kita membangun masa depan dengan semangat yang baru. IKTB, Bogor kita harus maju menghadapi tantangan dengan kekuatan yang baru. 日本気持ち、心、気持ち、働いて日本で家族にお金送るんだったら一生懸命仕事して、もちろん一番に日本語も覚えないだけど日本の会社もあなたたちの給料があるんだからこれに一生懸命答えないとダメです。もうすぐ帰ってください。 sama nawa itu ya ya benar-benar motivasi yang benar-benar buat bisa kerja ke Jepang, kemudian setelah nyampe Jepang juga buat bisa apa ya berkontribusi dengan baik. Jangan sampai nanti berangkat ke Jepang juga malah suruh pulang ke Indonesia kan? Karena apa? Karena hatinya nggak penuh. Makanya yang pertama dari diri kita sendiri, dari hati kita sendiri. Ya. Dari itu baru kan ada ya sebuah umat tidak bisa mengubah gimana ya kekuatan yang ada
会社側とあなたたちがうまくいくように間でサポートに入るのが我々の仕事です。 Ini keren nih. そういった仕事からの場合はサポートしてくれる関係。 Nanti diajarin saya berkaitan sama Di era baru ini dari kita program harus penerimaan bangkit menghadapi tantangan dengan semangat yang tinggi. Kita harus berubah juga bertanggung jawab atas hal-hal dari dari pelatihan sampai pulang lagi. Pulang pun dimonitor. Nanti habis pulangnya jadi kayak gimana. Selain itu, dilindungi juga sama kementerian tenaga kerja, kementerian P2MI kalau di Indonesia. Kalau di Jepangnya ada kementerian tenaga kerja Jepang. Itu dilindungi secara hukum dan etika. Nah, kalau nanti ada apa-apa, misalnya kita lembaga pengirim atau LPK atau lembaga pelatihannya bisa ke PMI, ya, bisa ke kementerian dan lain sebagainya. があると思う。ぜひ我々勉強して日本に来てください。 Ya, jadi datanglah ke Jepang dengan perasaan yang bagus. Perasaan yang bagus itu datang setelah ya. Nah, makanya kalau kita praktik dulu, nanti kemudian ada. Sakit-sakit. 日本も行かれないし、日本に行っても仕事をできないし、怒られるし、日本語勉強する気持ちはちゃんとありますか？憧れだけで行っても失敗しますよ。 Kira-kira benar-benar siap nggak buat belajar bahasa Jepang? Benar-benar mau nggak siap belajar bahasa Jepang? Karena itu benar-benar nggak bisa ada toleransi kalau buat belajar bahasa Jepang. Kalau misalnya memang mau kerja di Jepang, kan kalau misalnya mau kerja ke Jepang nggak bisa bahasanya, nggak bisa ya. Di sana nggak bisa komunikasi, nggak bisa ngapa-ngapain kan? Bener-bener mau apa gimana? Kalau bener-bener mau, kamu suaranya keluarin. Ya, terus habis itu komitmen. Belajar giat, jangan nanti di kelas nggak hadir ya, bolos atau males-malesan, nggak mau ngapalin, nggak mau belajar latihan komunikasi gitu ya. Suaranya nggak mau keluar, malu-malu dan lain sebagainya. Siap nggak? Siap. menghadapi tantangan dengan semangat yang インドネシアの kita harus 全体的に50回とか30回のインドネシア lebih baik membangun masa で、 depan あなたたちの、デメリットと同じように日本も新卒社会人の経験のない人っていうのはあまりインドネシアの企業があまり求めない。 Jadi kan sebenarnya banyak juga ya orang Indonesia yang datang ke sana dari 2020, 30 dan lain-lain. Sebenarnya agak mirip-mirip dengan di Indonesia. Pekerjaan di mana pun bisa jadi kamu dituntut buat punya pengalaman dulu, harus punya kemampuan dulu dan lain sebagainya. だからあなたたちはこの経験のある社会人の人たちが勝たないまず Oleh karena itu kan kamu harus unggul dibandingkan orang-orang yang misal punya pengalaman, ya kan, yang punya skill di sana dan lain sebagainya. そのためには日本語の能力を圧倒的に喋れるようになってからそこの社会人のギャップは埋まると思います。あなたたちはそのために今から圧倒的な日本語の能力を身につけたら日本の経験になる。 Makanya untuk mempersempit jarak tadi, kan sebenarnya kalau yang punya pengalaman dan lain sebagainya pasti lebih dibutuhkan daripada kamu yang nggak ada pengalaman. Makanya kamu harus belajar bahasa Jepang benar-benar 7
sehingga kamu bisa jadi ada di zona unggul itu. Nah, nutupin kekurangan kamunya pakai bahasa Jepang. Jadi belajarnya intinya harus benar. Kalau udah benar-benar bukan berarti langsung diambil, tapi kamu jadi ada peluang buat bersaing sama yang mereka punya pengalaman dan lain-lain. チャンスはあると思う。あと僕が伝えたいのは、今あなたたちは学生です。中学生は先生がいて、先生が教えられたことを先生の指示通りに頑張ったらいい点数がもらえるのがmenghadapi tantangan Kamu kan nanti jadi peserta, kurang lebih jadi murid. Nanti di atas murid itu ada guru. Nah, biasanya kalau di Jepang kan ada atasan. Anggaplah itu atasan yang bawahan. Kamu itu harus ngikutin apa yang dikasih tahu sama guru. Nah, diajarin ini kamu harus ngikutin, ini kamu harus ngikutin. でも社会人は全く違います。社会人は全く Nah, di dunia kerja itu kurang lebih angka berbeda lagi, jadi agak lebih tinggi lagi. 社会人は先生がいません。自分で考えて、自分で動いて、考えて動いて、自分で成長していかないと誰も教えてくれません。そこが学生と社会人と、だから学生の時に成績いい人が社会人に成績いい人が Jadi gini, kalau di sekolah atau masih dalam masa pelatihan, kamu bakal ada yang masih ngasih tahu. Dulu ada yang bimbing, kamu salah, ada yang bimbing apa segala macam. Tapi nanti kalau misalnya udah di dunia industri, itu udah nggak ada yang ngasih tahu lagi. Itu udah langsung bentrok sama masalah, udah langsung bentrok sama ini gitu. Kamu kan belum ada pengalaman kerja dan lain sebagainya, benar nggak? Belum pernah. Nah, nanti tiba-tiba datang ke Jepang kamu bentrok dengan ini itu kemungkinan akan kesulitan. Itu kamu harus paham perbedaannya kehidupan di sekolah dengan kehidupan di dunia kerja nanti. Ya, jadi nggak bisa main. 社会人にすぐになれないからアルバイトとか家のお手伝いとかいろんなことを社会人になるために Maka dari itu, mulai dari sekarang, kamu udah pada PKL kan? Nah, misal PKL atau nanti sambil belajar kamu harus itu part time. Kamu coba part time, sehingga kamu meningkatkan sedikit pengalaman tadi. Biasanya kalau ikut pelatihan, terus nanti ikut wawancara dan lain sebagainya, ada yang namanya on job training. Buat kamu membiasakan diri kerja dengan baik. Di Jepang itu pekerjaannya beda, nggak kayak di Indonesia. One, two, three.